Baik saat Paus memimpin misa di Indonesia maupun di Timor Leste, ada satu fenomena yang mirip. Ada burung beterbangan, entah di dekat Paus, entah di mana orang-orang berkumpul, di mana Paus itu berada, dalam perayaan Ekaristi atau dalam pertemuan. Apa maknanya? Macam bene, masih di mea culpa. Fenomena itu direkam orang-orang ya, dan ada yang menganggap, oh itu biasa saja. Namanya di alam terbuka terjadi itu. Tapi saya yang sangat senang membahas tentang agama ini dari sudut pandang pengetahuannya, teori-teorinya, merasa bahwa hal macam ini jangan dilewatkan begitu saja ya. Jangan dilewatkan. Ini adalah situasi alam gitu ya, yang membantu kita membawa pada refleksi. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Kemana dia pergi, dia akan pergi kemana dia suka. Kita tidak lihat. Tetapi fenomena-fenomena macam ini tidak dibuat-buat. Meski ada yang berkata, oh itu bisa saja dibeli burungnya supaya terkesan lebih istimewa. Tetapi ternyata seperti di Timor Leste itu, di alam terbuka banyak burung berterbangan mengelilingi, ya berkeliling. Terjadi. Apa artinya? Ada artinya, gitu ya. Karena alam semesta ini pun mengatakan sesuatu. Sebagaimana Allah mewahyukan dirinya memuncak dalam diri Kristus. Tetapi sebelumnya kita dapat melihat dia, karyanya lewat alam semesta, lewat para nabi yang mewarta. Dan puncaknya ada dalam diri Kristus sendiri. Dia memiliki inisiatif untuk mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaannya. Nah ini yang mau kita lihat. Burung, dalam hal ini burung merpati. Saya awali dengan sejarah ikonografi ya. Ilmu tentang penggunaan ikon-ikon dalam kekristenan. Penggunaan gambar-gambar, tampilan fisik berupa gambar atau patung, itu berawal dari kebiasaan orang pada zaman dulu yang sudah memakai patung-patung. Tetapi patung yang biasa dipakai adalah singa, hewan-hewan buas, gitu ya, pedang, perisai. Nah, ketika kekristenan mulai muncul tetapi dilarang, orang-orang Kristen mengungkapkan bahasa isyaratnya dengan memakai makhluk-makhluk sebagai simbol, tetapi serentak sebagai pernyataan iman, juga sebagai bahasa sesama mereka. Misalnya dengan penggunaan ikan, burung, jangkar. Nah, tiga hal ini sering kali dipakai sebagai simbol baru, menggantikan makhluk-makhluk yang menunjukkan kekuatan duniawi, yang berkuasa, yang mendominasi. Tetapi dipakai burung, dipakai ikan, dipakai jangkar. Yang tampaknya sepele, sehingga orang tidak curiga kala itu, tetapi mengungkapkan pernyataan iman, gitu ya. Lebih lagi dalam kitab suci, sudah dipakai juga benda-benda atau makhluk-makhluk sederhana sebagai ekspresi dari hidup rohani. Misalnya anak domba yang tampaknya lemah tetapi memberikan kekuatan gitu ya. Burung, hadirnya burung itu nggak bisa kita anggap sederhana begitu saja. Nah, dalam hal ini burung yang berterbangan, merpati itu. Katakanlah ada yang dimanipulasi ya, tetapi manipulasi ini tidak bisa dengan seluruhnya ada dalam kendali manusia. Contoh, dibeli burung merpati itu, contoh, saya tidak tahu. Kalaupun dibeli, burung ini bebas kemana dia mau terbang, tetapi dia memilih terbang dekat di sana. Kalaupun dibeli, gitu ya. Mudah-mudahan tidak dibeli, gitu ya. Sehingga tidak dimanipulasi ekspresi-ekspresi ini. Tetapi video yang ditunjukkan di Timor Leste itu, saya pikir itu tidak dimanipulasi karena di langit terbuka begitu dan banyak burung yang berkembang biak di alam semesta turut hadir dalam perayaan itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Jangan anggap sepele saja hal-hal macam ini. Ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam pertemuan itu. Ya. Makhluk-makhluk ini meski tidak memiliki akal budi seperti manusia, tetapi juga bisa menunjukkan
bagaimana seseorang atau sekelompok orang eh, memiliki energi, kita pakai terminologi yang lebih duniawi, memiliki energi yang dengannya dia merasa nyaman, dia ingin terlibat gitu ya. Yang tidak membuatnya terganggu dan pergi. Kita bisa alami itu bahkan dengan anjing misalnya, kalau ada orang yang gemar menyakiti, anjing ini akan terkaing-kaing dan pergi. Dan ini sesuatu yang sangat alami. Tidak perlu ilmu-ilmu hebat untuk melihat hukum sebab akibat yang terjadi dalam semesta gitu ya. Nah, kalau ada niat kita merusak, maka dia rusak dan efeknya juga kita rasakan. Itu sangat umum di alam. Nah, tentang kehadiran burung ini, apa mau kita lihat? Ya. Yang pertama boleh kita katakan bahwa sebagai simbol Roh Kudus, sebagaimana beberapa kali dalam teks kitab suci, kumpulan ini benar kiranya membangunkan kesadaran kita akan penyertaan Roh Kudus dalam hidup. Penyertaannya dengan cara yang kita tidak selalu sadari. Nah, caranya bisa saja kita tidak akan mengerti, tetapi kita tahu bahwa ternyata ada Roh Kudus dalam komunitas ini. Memberikan sapaan kepada setiap orang. Dan ada harapan di sana ditiupkan. Gitu ya. Ada semangat baru. Seperti kemarin dikatakan, barangkali ada euforia, tetapi kiranya ini bukanlah kegembiraan yang pelan-pelan demikian cepat, bahkan untuk hilang begitu saja. Tetapi orang disemangati kembali tentang arti menggereja, tentang arti hidup bersama karena iman. Nah, juga ada pembaruan kiranya. Saya menemukan satu catatan, gereja harus selalu membuka diri terhadap pembaruan dan transformasi yang dibawa oleh Roh Kudus. Nah, dibutuhkan discernment. Bagaimana kita tahu ini pembaruan yang datang dari Roh Kudus dan yang mana ini yang datang dari ambisi, obsesi manusiawi orang-orang yang tinggal dalam gereja, dalam komunitas ini. Nah, pembaruan ini bukan karya manusia semata, tetapi diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena kita tahu karya Allah itu tidak berhenti setelah Yesus berangkat dari dunia ini. Karena ada roh penghibur yang menyertai gereja. Yang dalam hal ini kita mau katakan disimbolisasi dengan hadirnya burung-burung. Gitu ya. Yang saya pikir ini sekali lagi soal banyak tanda-tanda yang bisa dimanipulasi ketika orang berbicara tentang iman. Misalnya kalau saya berkata, semalam saya tidur, dalam tidur saya kurang nyenyak, tiba-tiba ada sosok yang datang seperti Yesus menyapa saya dan berkata bla bla bla. Bisa jadi benar, bisa jadi saya manipulasi itu. Gitu ya. Karena obsesi, ambisi saya pribadi. Tetapi hadirnya peristiwa macam ini yang demikian sederhana, tetapi kesederhanaan ini autentik, original, natural, gitu ya. Indah dia, cantik. Untuk memberikan kita makna yang harus secara alegorik kita maknai dalam arti, oke, burung terbang memang secara alami burung terbang. Bisa saja bersamaan dalam peristiwa itu, tetapi kita mencari alegoria, makna terselubung dari teks yang disajikan alam ini, bahwa burung terbang ketika perayaan Ekaristi berlangsung. Bukan hanya sekedar terbang ke sana kemari, tetapi seolah-olah ikut merasakan peristiwa itu. Kata-kata itu tadi soal transformasi yang ada dalam gereja karena bimbingan Roh Kudus, itu diingatkan juga oleh Santo Yohanes Paulus kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, ini menjadi kutipan bagus juga untuk mengetahui, ada Roh Kudus. Kita diingatkan dengan kehadiran burung-burung ini. Tetapi bagaimana kita mengalami Roh Kudus itu
dengan kesadaran kita, gitu ya. Kita perlu selalu bertanya dalam doa-doa, apa yang Allah kehendaki bagiku, bagi komunitasku, bagi gerejaku. Gereja dipanggil untuk mempromosikan persaudaraan dan persatuan. Demikian orang-orang di dalam himpunan ini terpanggil untuk mengalami Roh Kudus di dalam gereja itu. Demikian Paus Fransiskus juga mengingatkan dalam Fratelli Tutti yang dia tulis. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dalam panggilanmu. Demikian sekali lagi, banyak makna burung yang dalam kebersamaannya terbang. Demikian gereja juga terbang seperti Agustinus berkata, seperti kasih yang ada dalam persaudaraan itu seperti sayap-sayap yang membawa kita kepada Allah, yang membawa kita terbang menuju Allah. Semoga, ya, semoga